Selamat malam Bapak Ibu dan jemaat terkasih yang ada dimanapun saat ini. Bersyukur ketika Tuhan selalu dan terus menuntun setiap langkah kita kemanapun kita pergi dan berada. Terbukti hingga saat ini kita berkumpul untuk melakukan ibadah tengah minggu. Mari kita menyiapkan hati kita untuk memuji dan juga bersyukur atas setiap cinta dan kasih Tuhan bagi kita. Kami berkumpul memuji-Mu. Haleluya. 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 Oh haleluya. Haleluya. Kami berkumpul memuji-Mu. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus, ketiga yang esa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah, kami bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan berikan dan Tuhan sertai setiap langkah kaki kami. Kami bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendirian. Kami menyerahkan ibadah singkat kami ini ke dalam tangan-Mu. Tolong bantu kami untuk menyiapkan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh terus belajar untuk mendekat kepada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami. Ampuni Tuhan setiap dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan juga bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bertemu dalam ibadah tengah minggu. Dan sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena hari ini kami diperjumpakan kembali dalam ibadah tengah minggu. Dan saat ini ya Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman ini meneguhkan kami sebagai sebuah persekutuan yang senantiasa hidup di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada hari ini saya bacakan dari surat Wahyu pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya
jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, sejak pertama kali saya datang ke GKMI Salatiga sebagai mahasiswa waktu itu, kerap kali saya mendengarkan kesaksian bahwa dulu gereja ini memiliki persekutuan yang sangat kuat. Mengapa demikian? Karena orang-orang atau jemaat di zaman dulu rela berjalan kaki, bahkan menempuh jarak yang jauh, tidak dekat, untuk bisa bersekutu bersama-sama. Dan karena itulah, semangat itulah yang terus dikobarkan sehingga penginjilan ke daerah Salatiga Timur yang sekarang sudah menjadi cabang-cabang di sana bisa terjadi. Lalu pertanyaannya adalah, apakah semangat itu masih terjaga sampai hari ini? Dan kalau kita bisa mengerjakan itu, tentulah kita menjadi persekutuan yang berkenan di hadapan Tuhan dan terus menjadi berkat, bahkan berdampak bagi banyak orang. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, kita tahu bahwa sebuah persekutuan tentunya harus menjadi persekutuan yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, sebuah persekutuan harus menjaga baik kualitas maupun kuantitasnya. Dengan cara demikian, persekutuan itu disebut sebagai persekutuan yang bertumbuh. Bertumbuh dalam hal jumlah atau kuantitas, maupun bertumbuh dalam kualitas. Kehidupan rohaninya juga mengalami pertumbuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita belajar dari jemaat Efesus. Di awal teksnya, jemaat ini mendapatkan sanjungan oleh Tuhan Yesus. Ada 3 hal yang dibahas dan disanjung oleh Tuhan Yesus. Yang pertama adalah di sana dikatakan bahwa jemaat Efesus adalah jemaat yang selalu bekerja keras, melakukan jerih payah dan ketekunan untuk mengerjakan imannya. Artinya, jemaat ini tidak lupa tentang siapakah dirinya, yaitu orang Kristen. Ia selalu ingat bahwa sebagai seorang Kristen, mereka harus bekerja keras untuk mengerjakan imannya. Mereka harus bertekun baik dalam peribadahan, baik dalam persekutuan, pembacaan firman Tuhan. Mereka selalu melakukan itu karena mereka sadar bahwa mereka adalah orang Kristen. Dan sebagai orang Kristen, hal-hal itu harus dilakukan. Hal-hal itu harus dikerjakan sebagai sebuah ketekunan. Oleh karena itu Tuhan memandang berharga itu, bahwa mereka selalu berjerih payah dan bertekun untuk mengerjakan iman mereka. Lalu hal yang kedua adalah dikatakan mereka selalu tegas terhadap ajaran dan rasul-rasul palsu. Mereka sadar sebagai umat beriman ada tantangan, yaitu ketika muncul berbagai pengajaran, bahkan orang-orang yang mengaku sebagai rasul mengajar mereka. Oleh karena itu mereka tegas dan mampu memilah mana ajaran yang sehat, mana yang tidak. Mana yang disebut rasul dari Tuhan, mana orang yang berpura-pura untuk menjadi rasul. Dan mereka sanggup bersikap tegas terhadap ajaran yang tidak sehat bagi mereka. Lalu yang ketiga adalah mereka disebut sebagai umat yang sabar dalam menderita. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, jemaat Efesus itu jemaat minoritas di tengah para penyembah dewa. Dan sebagai jemaat yang minoritas, tentulah mereka akan diperhadapkan pada dengan yang namanya tantangan iman. Dan ketika mereka menghadapi tantangan itu, bahkan sampai di titik penderitaan, mereka tetap kuat iman. Mereka tetap pegang iman mereka di dalam Tuhan Yesus, sehingga mereka mengalami sabar dalam menderita. Mereka rela menerima perlakuan yang tidak baik karena mereka menanggung nama sebagai seorang Kristen. Luar biasa kalau kita mempelajari jemaat Efesus. Namun demikian Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, ternyata jemaat ini mempunyai sebuah kemunduran,
yang akibatnya ia dicela oleh Tuhan Yesus. Setelah mereka beroleh sanjungan pada 3 hal, namun toh mereka mengalami satu hal yang dicela oleh Tuhan Yesus, yaitu mereka mengalami kehilangan kasih yang mula-mula. Rupa-rupanya Tuhan tahu bahwa ketika mereka tekun mengerjakan iman, mereka tegas menghadapi pengajaran dan rasul-rasul palsu, bahkan mereka sabar dalam menderita, ternyata mereka mengalami pergeseran semangat. Bukan semangat karena mengasihi Tuhan lagi. Tetapi ada 2 kemungkinan yang terjadi di sana. Mereka mengerjakan itu semua sebagai sebuah rutinitas, atau bahkan mereka memiliki motivasi yang lain. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, mari kita belajar dari jemaat Efesus bahwa jangan sampai kita menjadi umat Tuhan yang disebut juga meninggalkan kasih yang mula-mula, agar semangat yang terbangun di jemaat kita GKMI Salatiga sejak dulu sampai sekarang bahkan seterusnya dapat terjaga. Yang pertama, mari kita belajar untuk menjaga agar kasih kita kepada Tuhan selalu berkobar. Baik secara pribadi maupun di tengah-tengah komunitas, kita itu dibentuk oleh kasih Tuhan. Semata-mata oleh kasih Tuhan. Dan kita dipersatukan dalam karya penebusan Kristus. Artinya menjadi penting bagi kita untuk selalu ingat, selalu sadar, dan selalu menjaga rasa syukur yang ada di dalam hati kita, baik secara pribadi maupun komunitas. Dengan kesadaran, ingatan bahwa kita ini dibentuk sebagai sebuah persekutuan oleh Allah dan di dalam karya penebusan Kristus, maka ini akan menolong kita untuk selalu mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu yang ada di dunia ini, dan kita terus menjaga agar kasih itu dapat terus berkobar. Gereja adalah milik Tuhan, maka sepatutnya kasih kita sebagai sebuah persekutuan harus lebih besar dan terus terjaga kepada Tuhan daripada kasih kepada apapun yang ada di dunia ini, bahkan kepada siapapun yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah persekutuan. Sehingga dengan demikian kita bisa terhindar dari perpecahan yang disebabkan oleh hal-hal yang muncul akibat kita tidak lebih mengasihi Tuhan. Lalu apakah pertanyaannya, ketika kita mengasihi Tuhan, kita jadi tidak perlu mengasihi sesama? Justru inilah yang membedakan. Kalau kita mengutamakan kasih kita kepada Tuhan, maka dengan kasih kepada Tuhan itu yang terus dijaga akan menolong kita untuk memancarkan kasih dan sikap yang tepat terhadap sesama. Jadi kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, pastilah kita akan dimampukan untuk mengasihi sesama. Dengan demikian, yang pertama kita belajar bahwa mari kita terus bangun kasih kita kepada Tuhan jauh melebihi apapun. Dan kita jaga kasih itu sehingga itu terus melekat dalam hati kita. Dan persekutuan yang Tuhan percayakan kita hidupi sampai saat ini boleh terjaga karena kasih kita yang terus berkobar kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, jemaat Efesus itu jatuh pada rutinitas. Oleh karena itu, kita belajar. Jangan sampai kita punya pemahaman dalam hidup persekutuan ini, yang penting saya sudah ibadah. Yang penting saya sudah ambil bagian dalam pelayanan. Yang penting saya sudah jadi orang Kristen. Tetapi justru tidak ada kesungguhan dalam hati. Tidak sungguh-sungguh dalam beribadah, tidak sungguh-sungguh dalam melayani, bahkan tidak sungguh-sungguh dalam hidup sebagai orang Kristen. Karena jika ada kesungguhan dalam hati, ditambah kasih kepada Tuhan yang terus-menerus berkobar, maka meskipun ibadah itu menjadi hal yang rutin kita kerjakan, pelayanan menjadi hal yang rutin kita kerjakan, hidup sebagai orang Kristen kita jalani setiap hari, maka akan kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Bahkan selalu kita rindukan.
Kerinduan orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, adalah melakukan segala sesuatu yang menjadi bagian dari imannya sampai di titik pengorbanan. Oleh karena itu, pelayanan juga akan dikerjakan meskipun harus berkorban. Dan identitas sebagai orang Kristen akan terus diperjuangkan, bukan hanya semata sebuah label. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, dengan demikian kita sedang belajar membangun persekutuan dengan kualitas yang Tuhan kehendaki. Mari Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, di penghujung bulan persekutuan ini kita berusaha untuk menjaga persekutuan yang ada di GKMI Salatiga ini. Kalau dulu kesaksian yang terus kita dengar adalah banyak jemaat yang rela berkorban, korban tenaga, korban harta benda untuk bisa menjaga, membangun persekutuan ini. Mari kita hidupi juga semangat itu, kasih kepada Tuhan yang terus berkorban itu sampai hari ini juga, bahkan seterusnya. Sehingga dengan demikian persekutuan yang ada di tempat ini selalu memancarkan kasih yang Tuhan kehendaki, kasih yang bisa mengasihi kehidupan sesama di sekitar kita. Caranya bagaimana? Dua hal tadi. Bangun kasih kepada Tuhan dan jaga agar kasih itu terus berkobar. Dan segala rutinitas atau kegiatan yang kita lakukan tidak hanya sebagai sebuah habitus atau sebuah kebiasaan semata, melainkan kita kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Kita terus ingat, kita terus mensyukuri bahwa persekutuan ini dihadirkan oleh Tuhan, bahwa persekutuan ini dibentuk oleh Tuhan, dan kita sendiri dipersatukan di dalam karya penebusan Kristus. Amin. Yesus Tuhan penebusku, dengar doaku, janganlah engkau lalui, berilah berkat-Mu. Yesus, Yesus, dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Engkau Tuhan Maha Kasih, selamatkan aku, kuatkan hamba dalam iman, aku milik-Mu. Yesus, Yesus, dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami dibangun Tuhan di dalam sebuah persekutuan yang saling menguatkan, saling meneguhkan iman, sehingga kami terus belajar untuk menjaga agar persekutuan ini senantiasa di dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tolonglah kami
untuk menjaga kasih yang ada dalam hati kami kepada Tuhan agar selalu berkobar, sehingga segala sesuatu yang kami kerjakan dalam persekutuan ini boleh kami kerjakan dengan sungguh-sungguh dan berdampak dalam kehidupan bersama. Saat ini kami berdoa menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk masa raya Paskah yang akan segera kami masuki di Minggu Palmarum, bahkan ada Kamis Putih, Jumat Agung, dan Minggu Paskah. Mari Tuhan berkati panitia yang telah terbentuk dan mengerjakan segala tugas bagiannya. Kiranya apa yang dipersiapkan oleh panitia boleh berjalan dengan baik sehingga memberkati setiap jemaat. Kami yang memasuki masa raya Paskah ini, kiranya Tuhan beningkan hati kami sehingga kami dimampukan untuk menghayati kasih Tuhan yang begitu besar yang telah berkarya dan menebus kami dari dosa. Sehingga kehidupan iman kami kepada Tuhan semakin kuat meskipun berbagai tantangan kehidupan masih kami terus jalani. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu, biarlah gereja ini dengan berbagai geliat kegiatan yang ada boleh memberkati setiap umat, juga memberkati banyak orang di luar sana. Sehingga gereja ini boleh menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk perkembangan virus COVID-19 yang ada di Salatiga ini. Jika beberapa hari terakhir mengalami kenaikan jumlah teridentifikasi positif lagi, kami mohon Tuhan, kiranya Tuhan menjamah setiap saudara-saudara kami yang masih harus menjalani perawatan baik di rumah sakit maupun mereka yang harus karantina mandiri di rumah masing-masing. Biarlah kuasa Tuhan menaungi mereka sehingga mereka boleh dipulihkan dan disembuhkan dari virus COVID-19 ini. Kami juga berdoa untuk tim medis yang terus bekerja keras, biarlah hikmat Tuhan, kekuatan dari Tuhan menaungi mereka. Kami juga berdoa untuk pemerintahan Salatiga, kiranya Tuhan urapi Bapak Wali Kota dan seluruh jajaran pemerintahan yang ada sampai di RT RW dengan kuasa Roh Kudus, sehingga mereka boleh menjalankan tugas-tugas mereka sebagai bagian dari pemerintahan dengan rasa takut akan Tuhan, dengan penuh tanggung jawab dan menjadi berkat bagi masyarakat. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan seluruh doa ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.